Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang sudah menjalankan 3P gitu teman-teman ya, tapi sensasi sering saja muncul. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kebingungan tentang hal seperti itu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kemudian minimal kalian tidak kebingungan juga tentang seputaran apa yang sedang kalian rasakan. Sudah menjalankan 3P-nya tetapi sensasinya masih terus hadir. Nah itu teman-teman, dan makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalaupun sudah memahami ya bahwa ternyata obat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu obatnya ada dalam diri kita masing-masing, kan seperti itu teman-teman ya. Kemudian obatnya itu hanya dengan menggunakan 3P saja, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, harus seperti itu biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kita melakukan hal seperti itu, kadang ada rasa malasnya juga gitu teman-teman ya. Wah ini malas nih, bosan, malas karena tidak kunjung membaik. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kita malas-malasan seperti itu teman-teman yang menjalankan 3P-nya tidak konsisten gitu teman-teman ya, wajar menurut saya kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu perbaikannya melambat. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, Pak, saya itu sudah menjalankan semuanya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga, katanya seperti itu. Tetapi kenapa sensasi itu sering hadir setiap harinya? Nah itu teman-teman ya, walaupun kita sudah paham gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, tetapi ketika sensasi hadir semuanya memble Pak. Kan gitu teman-teman ya. Itu saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang kebingungan tentang seputaran itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah menjalankan 3P-nya, kemudian kalian
masih sering mengalami kambuh-kambuh juga gitu teman-teman ya, sensasinya sering muncul juga gitu teman-teman ya. Kalian harus bisa memahami bahwa kalian itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medis, gangguan pencernaannya teman-teman. Yang keduanya gangguan psikis, yaitu pola pikirnya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian cuman medisnya saja, itu cuman asam lambungnya yang sedang tidak normal atau pencernaannya yang sedang tidak normal gitu teman-teman ya, kalian menjaga makan saja itu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Nah tetapi kalau seandainya kalian sudah menjaga pola makan dengan baik dan benar gitu teman-teman, dari mulai jam makannya sampai jenis makanannya gitu teman-teman ya, kalian sudah dijaga dengan ketat, tetapi kalau misalkan psikis kalian masih belum terkelola, itu tidak akan sempurna perbaikannya. Nah itu teman-teman, nah itu bisa memicu kita itu sering kambuh-kambuh teman-teman ya. Sering datang sensasinya, kita sekarang nyaman, tahu-taunya sore itu kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian sudah menjalankan pola makannya yang sehat gitu teman-teman ya, dari mulai jam makannya sudah dijaga dengan benar, kemudian jenis makanannya juga sudah dijaga dengan benar. Kalau seandainya ada sensasi yang sering culak-colek, tolong diingat gitu teman-teman ya, apakah psikisnya juga kita sudah ditangani. Nah itu teman-teman ya, karena ingat kita itu dua gangguan, yang pertama gangguan medis, kemudian yang keduanya gangguan psikis gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian menjaganya cuma salah satu gitu teman-teman ya, ya sudah pasti teman-teman itu tidak akan membaik sempurna. Kenapa tidak bisa membaik dengan sempurna? Karena patut kalian ingat gitu teman-teman ya, harus kalian ingat, harus kalian pahami juga bahwa pencernaan dan psikis kita itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian menjaga pola makan saja, tetapi kalau misalnya kalian stresnya masih ada teman-teman ya, terlalu banyak pikirannya masih ada, masih selalu teringat dengan hal-hal negatif gitu teman-teman ya, itu pasti sensasi sering datang colak-colek. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, selain kalian menjaga pola makannya gitu teman-teman ya, kalian tuh harus banyak hiburan teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena biar kita itu tidak selalu teringat tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, biasanya kambuhnya itu karena sering teringat tentang hal-hal yang sering kita hadapi saat ini. Nah itu teman-teman ya, sensasinya. Nah itu teman-teman ya, kemudian perasaannya tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu selalu kebingungan gitu teman-teman ya. Kenapa nih Pak? Kemarin itu saya membaik. Nah sekarang kambuh lagi. Kenapa bisa seperti itu? Gitu teman-teman. Padahal itu dari pola pikir teman-teman ya. Ketika sensasi hadir, kalian banyak pikiran gitu teman-teman ya. Ini kenapa lagi nih? Ini kenapa lagi? Padahal itu sensasi lahir dari pola pikir yang salah. Kalian stres, selalu banyak pikiran teman-teman, sehingga menimbulkan sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman, jadi untuk setiap sensasi itu jangan kalian terlalu menyalahkan asam lambungnya teman-teman ya. Asam lambung itu sensasinya cuma sedikit teman-teman, tetapi untuk sensasi asam lambung itu lebih dominan hadirnya itu karena kita ada stres, terlalu banyak pikiran. Bukan kebalikannya, Pak, saya itu banyak pikiran itu karena banyak sekali sensasi yang hadir. Kan gitu teman-teman ya, salah. Itu kebalikannya teman-teman ya. Kalian terlalu banyak pikiran sehingga menimbulkan sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman, karena ketika kita mengulang tentang asam lambung itu sebetulnya mudah, kalian jaga makan saja sudah beres teman-teman ya. Jam makannya dijaga, kemudian jenis makanannya dijaga. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah menjaga hal seperti itu, ketika kalian tidak ada stres gitu teman-teman ya, 1 minggu 2 minggu, paling lama 1 bulan itu udah beres teman-teman ya. Tengok orang-orang yang di sekitar kita teman-teman ya, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu anak, entah itu orang tua teman-teman ya. Tanya orang tua kalian, tanya keluarga kalian, apakah kalian pernah merasakan kembung? Pasti jawabnya pernah. Apa pernah kalian tuh mengalami mencret? Pasti bilangnya pernah. Nah itu teman-teman, apakah pernah kalian mengalami sakit dada? Pasti mengalami pernah. Apa kalian pernah mengalami panas dada, panas perut dan sebagainya? Pasti jawabannya pernah. Gitu teman-teman ya. Dan tetapi mereka itu membaiknya sebentar. Paling lama 1 bulan dia udah beres. Nah itu teman-teman, nah itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata kalian saat sekarang terkena gangguan asam lambung, sensasinya sering bolak-balik gitu teman-teman ya. Hari ini nyaman, besoknya tidak. Gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada stres di situ yang belum terkelola. Nah itu teman-teman, nah ketika kalian stresnya sudah terkelola, sebetulnya nanti juga kalian akan membaik dengan sendirinya teman-teman ya.
kalian sudah jaga makannya gitu teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya dijaga, istirahat di malam hari itu cukup gitu teman-teman ya, minimal 8 jam dalam satu malam. Tidak sering rebahan di siang hari. Di siang hari itu dipergunakan dengan olahraga dengan kegiatan yang menyenangkan. Dan kemudian pola pikirnya kalian jaga juga gitu teman-teman ya. Kalian pasti bakalan membaik teman-teman, karena di situ tidak ada stres. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu sekarang itu mengakui kalau seandainya saya itu sekarang itu banyak pikiran. Tetapi untuk menghindari banyak pikiran itu agak sulit. Kan seperti itu teman-teman, kalau seandainya menyadari, oh ya Pak, saya itu jam makannya sudah dijaga, jenis makanannya sudah dijaga, kemudian pola hidupnya juga sudah dijaga. Tetapi memang saya mengakui setiap harinya selalu kepikiran tentang penyakit, setiap harinya selalu kepikiran tentang M. Gimana sih Pak cara menghindari hal seperti itu? Karena selalu teringat terus, kan gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian mengalami hal seperti itu, kan saya selalu bilang sama teman-teman itu, selebihnya kalian itu harus belajar masa bodoh, biar kita itu tidak teringat dengan yang namanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Gimana caranya? Ketika kalian sudah belajar masa bodoh, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Yang penting sekarang itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, karena kesenangan itu bisa melupakan segalanya, termasuk ingatan-ingatan kita tentang penderitaan, tentang penyakit teman-teman. Dan ketika kalian lupa dengan yang namanya penyakit, lupa dengan yang namanya sensasi, kemudian kalian juga setelah sudah menjaga pola makannya, pola hidupnya gitu teman-teman ya, kalian pasti bakalan cepat membaik gitu teman-teman. Dan kadang ketika kalian sudah bahagia menjaga makannya sudah, kemudian menjaga pola hidupnya sudah, tidur di malam harinya cukup, tahu-tahu kalian itu sembuhnya itu dengan terlupakan karena kita lupa dengan yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Memang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang saya rasakan juga dulu seperti itu teman-teman ya. Menjalankan 3P-nya itu sudah teman-teman ya, bahkan dari pagi sampai malam setiap hari selalu dijaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, jam makannya dijaga, jenis makanannya dijaga, kemudian pola hidupnya juga dijaga. Tidurnya minimal 8 jam dalam satu malam. Saya menghindari tidur siang, rebahan siang. Jadi siang hari itu selalu dipergunakan dengan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian pola pikirnya juga dijaga. Mencoba menghindari masalah-masalah yang membuat pikiran kita mumet gitu teman-teman ya. Tetapi yang namanya sensasi itu sering hadir culak-colek. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah menjaga semuanya teman-teman ya, jam makannya dijaga, kemudian pola makannya dijaga ya, kemudian pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga, sudah melakukan aktivitas yang menyenangkan Pak. Saya itu mencoba untuk menghindari pola pikir yang salah, selalu menjaga gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu selalu senang, itu sudah dijaga juga gitu teman-teman ya. Tapi ini sensasi masih hadir juga. Ingat, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semuanya kembali lagi dari nol gitu teman-teman, dari mulai medis gitu sampai psikisnya kembali lagi dari nol. Jadi semuanya butuh pembiasaan gitu teman-teman. Jadi ketika Pak, saya itu sekarang sudah menjalankan aktivitas yang menyenangkan, tetapi masih juga sensasi itu hadir, kan seperti itu teman-teman ya. Makanya sudah dijaga gitu teman-teman ya, tidurnya juga sudah dijaga, kemudian kebahagiaannya juga sudah dijaga. Setiap hari itu masih sudah merasa bahagia setiap harinya. Dari pagi sampai sore saya itu sudah mulai bisa bercanda, ada bahagia. Tetapi kenapa ini sekarang sensasi masih hadir juga culak-colek seperti itu? Ingat, untuk semuanya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya untuk kalian yang sekarang sudah melakukan hal seperti itu tetapi sensasi masih juga sering culak-colek, kalian jangan menyerah teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, masa bodoh saja. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian, ini cuma butuh pembiasaan. Tadi saya merasa bahagia pagi hari, siang juga udah merasa bahagia, sore hari sudah merasa bahagia. Ketika mau tidur sensasi hadir lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika sensasi hadir, kalian tanamkan dalam pikiran kalian, tadi bahagia, sekarang sensasi hadir. Oh ternyata ini butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Karena sebab yang namanya mental, yang namanya psikis itu butuh pelatihan teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita paham, kita melakukan hari ini, hari itu juga mental itu membaik. Tidak seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Saya tidak berani berbohong teman-teman ya, karena memang
pengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Jadi sembuhnya itu untuk mental itu bukan 1 hari 2 hari teman-teman ya, itu butuh waktu yang begitu lama gitu teman-teman. Dan waktunya itu tergantung daripada siapa orangnya teman-teman ya. Kalau orang tersebut masa bodohnya makin besar gitu teman-teman, maka orang tersebut itu akan lebih cepat teman-teman. Tetapi bagi orang yang masa bodohnya masih memble teman-teman ya, itu pasti akan lama membaiknya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk mental itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, contoh kecil. Ketika kita waktu kecil mau berangkat mengaji nih, kita ngelewatin lorong yang gelap teman-teman ya, dan banyak di situ ya. Ada perempuan, ada laki-lakinya. Kita misalnya mau lewati lorong tersebut gitu teman-teman, ada perasaan takut. Di awal-awal mungkin kita itu berbarengan 5-an. Ayo dong 5-an jalan ke lorongnya biar kita nggak takut ya. Nah itu teman-teman, jalan semuanya ke situ ya 5-annya. Dan kemudian besoknya juga seperti itu, jalan lagi ke sana berlima gitu teman-teman. Nah kemudian besoknya karena memang ada yang tidak masuk gitu teman-teman ya, akhirnya cuman taruh katakanlah 3 orang gitu teman-teman, akhirnya jalan ke sana. Dan lambat laun itu ketika berangkat ke sana, kalau seandainya tidak berbarengan teman-teman ya, itu kita menjadi berani teman-teman ya, karena di situ ada pembiasaan, kita terbiasa melewati lorong tersebut teman-teman ya. Dan keberanian setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya, termasuk untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Contohnya kalau seandainya si anak ini ke lorong sendirian, dia biasa-biasa saja karena mungkin sudah terlatih dengan yang 5 orang tersebut. Tetapi ada perempuan kalau seandainya pergi sendiri, dia masih takut. Nah itu teman-teman, karena apa? Ya karena keberaniannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Dari mulai pemahamannya juga berbeda-beda. Padahal mereka sudah memahami dalam pikiran itu. Di sana itu sudah sering terlewati. Tidak akan apa-apa, tetapi tetap aja nilai keberanian setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin si A tambah berani ketika diingatkan, ayo pergi sendirian, nggak apa-apa. Iya kemarin juga nggak apa-apa tapi merasa takut. Nah itu teman-teman ya. Jadi nilai keberanian seseorang itu berbeda-beda. Jadi kesembuhannya itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman. Nah, makanya ketika kalian sudah memahami ke sana, mari semangat dari mulai sekarang. Awali dari mulai sekarang melakukan pembiasaannya. Pembiasaannya itu seperti apa? Tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetap selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Untuk melakukan mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang itu sebetulnya mudah dan simpel teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Karena caranya itu banyak gitu teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan. Kalau seandainya kalian senangnya melihat-lihat pemandangan, lakukan saja teman-teman ya. Pak saya itu senangnya itu dengar komedi kayak macam begitu, lakukan saja teman-teman ya. Pak saya itu senangnya itu bahagianya itu melakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan saja teman-teman ya. Pada dasarnya apa yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman. Dan untuk mencari kesenangan itu tidak terbatas teman-teman ya. Banyak cara dan banyak ragam teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi Pak saya itu nggak punya kesenangan, saya itu nggak punya hobi, saya melihat-lihat pemandangan juga nggak senang, saya nggak bisa mendengarkan yang senang-senang, nggak ada hobi sama sekali. Apakah bisa membaik? Bisa membaik, cuman agak terlambat. Berbeda dengan orang yang mempunyai hobi gitu teman-teman, mereka pasti akan lebih cepat karena teralihkan pemikirannya, ketakutannya juga teralihkan dengan apa yang dilakukan gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda dengan orang yang tidak mempunyai hobi teman-teman ya, karena ketika tidak mempunyai hobi pasti lebih dominan itu berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, nonton TV, akhirnya cuma terlalu merasa-rasakan dan berharap-harap tentang sensasi yang akan datang. Nah itu teman-teman ya, ketika nonton TV karena nggak ada kerjaan nih ya, nih gue sensasi hadir lagi nggak ya nanti ya, ini sensasi gue hadir lagi nggak ya nih nanti ya, tanpa disadari di situ psikosomatis jalan lagi. Dan ketika kalian selalu berpikir terus berulang-ulang seperti itu tanpa disadari, tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, dan akhirnya yang tadinya sensasi itu tidak akan hadir, maka di situ akan hadir. Nah itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis,
Bagi yang belum mempunyai hobi, usahakan punya hobi teman-teman ya, karena untuk hobi itu sebetulnya simple gitu teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian itu sibuk, sehingga kesibukan itu menyenangkan, lakukan saja teman-teman ya. Jangan pernah berdiam diri gitu teman-teman ya. Itu perbedaan sebetulnya untuk orang yang cepat membaik dengan yang agak terlambat. Biasanya orang yang agak terlambat itu orang yang tidak pernah mempunyai hobi teman-teman ya. Pengalaman saya memang seperti itu, karena memang banyak juga orang yang sharing ya, yang sharing dengan saya itu banyak juga, dan ketika saya pilah-pilah ternyata kenapa nih seorang ini cepat membaiknya, oh karena sering mancing dia itu ya. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika dibandingkan dengan orang yang terlambat, kenapa ini orang ini agak terlambat membaiknya, ternyata dia nggak punya hobi teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu cuman di rumah gitu teman-teman ya, nonton HP kemudian sering rebahan karena nggak ada hobi ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau seandainya tidak ada hobi itu tidak ada pengalihan pola pikir, tidak ada pengalihan kegiatan. Nah itu teman-teman, karena untuk orang Aslam itu kegiatannya cuma duduk-duduk ya, rebahan, berpikirnya juga tentang penyakit. Tetapi berbeda ketika ada kegiatan lah, ya minimal kita itu teralihkan ya, pola pikirnya teralihkan, kegiatannya juga teralihkan. Yang tadinya sering rebahan akhirnya punya kegiatan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja kesana. Jadi alangkah baiknya kalian punya hobi saja, pilih salah satu hobi. Alangkah baiknya itu hobinya itu banyak ya. Pak, saya itu sekarang hobinya mancing, tapi sekarang itu mulai bosan nih mancingnya. Hobi selanjutnya apa? Kalau dulu itu saya sering main burung. Senang nggak burung? Senang Pak. Ya udah ganti main burung. Kan gitu teman-teman ya. Pak, sekarang itu saya hobinya itu yang sedang dijalankan itu sering menata rumah gitu teman-teman ya. Ya udah jalankan aja. Tapi bosan Pak sekarang itu. Nah sekarang hobinya apa? Belanja online Pak. Ya udah belanja online aja. Tapi suami marah. Nggak usah pikirin. Yang penting kalian sehat aja dulu. Nah itu teman-teman ya. Biarkan suamimu menderita. Paling juga nanti ketika dia suaminya banyak pikiran ya, kenapa ini istri itu sering belanja, akhirnya dia berpikir keras ya, gimana keuangan saya ini berantakan nih. Akhirnya ketika berpikir keras, makannya nggak dijaga, akhirnya dia nanti kena anxiety disorder. Nah itu teman-teman ya, jangan seperti itu teman-teman, barusan bercanda gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran menjalankan 3P ya. Ketika kalian sedang bingung kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis walaupun sudah menjalankan 3P-nya, kenapa sensasinya sering hadir gitu teman-teman ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa kita itu terkena 2 gangguan gitu teman-teman ya, gangguan medis dan gangguan psikis. Kalau seandainya gangguan medis gitu teman-teman ya, cuma di pencernaan ya, cuma asam lambung saja, kalian menjaga makan saja itu kalian sudah beres. Tetapi kenapa pencernaan kita itu walaupun sudah menjaga makan gitu teman-teman ya, tetapi sensasi sering hadir juga gitu teman-teman ya, karena di situ ada stres dari psikisnya gitu teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa pencernaan kita dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan. Di saat kita stres terlalu banyak pikiran, otomatis pencernaan juga ikut stres. Nah itu teman-teman, dan sebaliknya juga sama gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih sensasi sering culak-colek seperti itu, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian jaga saja pola makannya dengan konsisten, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya kalian juga sudah menjaga pola makannya, menjaga kesenangannya juga sudah, tetapi masih ada juga sensasi yang culak-colek, perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, bahwa semuanya butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Karena untuk mental itu tidak serta-merta kita memahami, kita melakukannya sekarang, penanganannya hari esok atau misalkan lusa kita membaik. Tidak seperti itu. Jadi perbaikannya itu tidak terlalu signifikan. Mungkin dalam mingguannya itu cuma 2%, minggu depannya lagi kita dapat 2% lagi jadi 4%, minggu depannya lagi kita dapat 2% lagi. Nah itu teman-teman, jadi perbaikannya memang seperti itu untuk di mental. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Dari mulai sekarang konsisten lagi menjaga 3P-nya. Jangan pernah menyerah. Itu teman-teman, itu tip dari saya, pesan dari saya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga
semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.